Pemirsa, ketemu lagi kita untuk kisah misteri yang saat ini kebetulan saya bertemu dengan Pak Udin, salah satu karyawan swasta di hotel atau penginapan di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin kita sedikit banyak akan mengulik cerita tentang apa yang pernah dialami nyata-nyata oleh Pak Udin. Kalau nama lengkap Pak Udin siapa? Nama saya Saifuddin Yuri Ahmad Rais. Ya, itu panjang teman-teman, pemirsa ya. Ya, demikianlah kita akan langsung saja mengulik cerita Pak Udin. Oke, Pak Udin, demikian tadi kata pengantarnya yang kita akan menunggu bagaimana kisah Pak Udin. Yang pertama, monggo atau silahkan, karena ini pemirsa yang kita suguhkan bukan hanya dari Pulau Jawa, jadi sedikit banyak bisa bahasa Indonesia gitu. Yang pertama-tama yang saya alami itu di dekat rumah. Rumah saya kan dekat lereng Gunung Tidar, lembah Gunung Tidar. Nah, waktu itu saya naik gunung itu waktu malam Jumat. Ya, niat saya sih naik itu buat ngilangin stres. Ternyata waktu sampai di atas itu banyak kejadian mistis yang saya alami. Yang pertama ya saya bertemu dengan pocongan, yang kedua genderuwo, yang ketiga anak kecil berjalan, seperti tuyul lah istilahnya. Yang keempat banyak sekali seperti ular, delmaan siluman. Itu yang saya alami sendiri. Tapi kejadian itu saya pendam dalam-dalam. Karena mungkin kalau orang tidak percaya dengan saya yang lihat di atas gunung Tidar itu. Nah, pada waktu itu pertama saya naik itu awal mulanya saya itu sepertinya ingin naik sendiri aja dan ingin hilang stres. Nah, waktu naik di pertama itu saya melihatnya itu banyak pocongan. Saya lihat langsung. Nah, itu pocongan saya, tapi waktu tidak keadaan seperti itu agak takut pertama saya takut. Tapi dengan niatan saya ingin naik, saya beranikan diri. Ternyata dengan saya dekat ini dia menghilang. Dan ternyata pocongan itu kalau menghilang itu bisa terbang. Bisa terbang. Jadi seperti melompat gitu terbang. Nah, setelah selesai melihat pocongan saya naik. Saya naik itu saya banyak lihatin seperti sosok genderuwo. Itu saya yakin genderuwo itu karena depan saya itu dia itu menghalangi jalan saya naik. Waktu itu jalan Gunung Tidar sangat licin karena bukan tangga yang dibikin, tapi seperti tanah dibikin tangga. Jalan itu sangat licin sekali. Dan waktu itu agak gerimis, memang agak gerimis waktu malam itu. Dan tepatnya kejadian itu tahun 2008. 2008. 2008 itu sekarang sudah tahun 2005 lah sudah. 2005, 17 tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Yeah. Bulannya? Bulannya itu bulan April itu. Yeah. Bulan April. Saya ingat masih ingat bulan April. Dan waktu itu sebelum kita nggak seperti sekarang. Gunung Tidar itu masih sepi. Belum dibikin wisata religi seperti ini sekarang. Dan waktu itu masih banyak belum ada pengunjungnya. Seperti sekarang. Dan waktu yang saya ceritakan ini tadi barusan, ya genderuwo itu ya memang menghalangi jalan saya. Tapi saya juga dekat, pengen naik. Dan ternyata saya tuh lihat wujudnya seperti apa, itu saya tahu. Dan dalam kegelapan agak kena sinar remang-remang dari bulan, itu saya lihat tangannya itu seperti berkuku panjang dan banyak bulunya, matanya itu merah. Matanya merah besar, bertaring. Itu saya lihat langsung seperti itu. Dan setelah saya naik, pertama itu gunung itu menghalangi jalan saya, tapi saya nekat. Ternyata gunung
genderuwo itu pergi dengan mundur, dia perginya mundur, langsung mundur. Dan waktu itu saya baca saya tulis Al-Quran, saya baca, saya naik, saya baca terus sampai ke atas. Dan setelah melewati itu ternyata masih belum selesai, saya diperlihatkan banyak anak kecil berjalan. Itu tepat di depan saya, banyak seperti manusia kecil gitu jalan. Saya tahu itu banyak tuh. Kalau saya pikir itu hewan, saya nggak mungkin, karena saya waktu itu nggak bawa penerangan sama sekali. Saya cuma lihat dan saya cuma tongkat bawa tongkat untuk jaga-jaga hewan-hewan buas. Saya bawa tongkat besi, saya masih itu. Saya naik ke atas, dan setelah selesai diperlihatkan sosok genderuwo itu, saya masih naik dan diperlihatkan anak kecil sampai ke atas puncaknya itu. Ini yang benar-benar agak mistis ini, yang benar-benar berat istilahnya. Saya naik, duduk, sudah sampai di atas puncak, santai. Dan itu duduk pun saya itu nggak ada atap waktu itu, di Gunditan nggak kayak sekarang, masih los, nggak ada kayak sekarang kayak warung kayak apa-apa, kecuali di sariannya saya subakir sama saya sepanjang itu baru ada atapnya. Nah, waktu itu saya naik, saya duduk dekat menara itu sambil ngerokok santai. Makanya santai, ternyata setelah beberapa menit itu saya duduk santai ngerokok, lama kelamaan saya seperti ngantuk. Tapi masih megang rokok seperti ini, masih megang rokok kayak ke sirup gitu mas, kayak ke sirup. Jam berapa kira-kira? Itu tepat jam setengah satu saya mas. Oh, jam 1 dini hari. 12 malam ke atas saya setengah jam malam. Iya, iya. Setengah satu malam. Itu pun di atas saya itu sama sekali tidak ada orang. Masih sepi itu mas, masih sepi itu. Dan sampai di atas saya duduk menung, duduk ini. Lama-lamaan kok anginnya agak makin dingin. Tapi anginnya dingin, badan saya berkeringat. Itu lama-lamaan. Saya duduk santai, habis rokok, satu batang rokok habis habiskan. Masih agak ngantuk itu ternyata. Dan saya bikin rokok lagi, saya nyalakan. Nah, tepat depan saya itu saya melihat sosok ular besar mas, ular besar itu. Dan ular besar itu tepat di hadapan saya mas, tepat berdiri, dan matanya itu besar. Itu pun ada dua ular, satu ular berkepala dua, itu saya lihat langsung. Dan mungkin kalau besarnya nggak bisa bayangkan mas, karena mungkin kalau bukan saya itu langsung dapat mas. Nah, setelah saya lihat itu saya berpikir ini kok kayak aneh ya begitu. Tapi dengan keyakinan bahwa itu ada, dan di alam lain itu masih ada. Tapi lama-kelamaan kok saya merasa benar-benar merinding dan takut waktu itu. Saya bacakan ya sebisa saya mungkin ayat sosial Quran itu sampai selesai. Ternyata kok tidak bisa pergi ya, tidak bisa pergi. Tapi saya tahu itu mungkin siluman, kami yakin siluman. Tapi lama-lama badan saya itu bisa panas dingin, seperti nggak bisa bergerak waktu itu. Saya nggak bisa bergerak sampai kuku saya itu, saya ingat rokok itu sampai mati di tangan saya itu, sampai nggak kerasa panasnya. Saking takutnya mungkin, atau saking gimana tidak percayanya tuh melihat hal seperti itu. Tapi dengan melihat itu saya baru yakin, oh ternyata itu alam-alam seperti itu selain manusia itu pasti ada. Dan sampai saya lihat itu beberapa menit, saya itu masih tahan. Tapi sekitar setengah jam kurang lebih itu sudah nggak kuat lagi saya. Seperti ingin pingsan istilahnya. Pingsan, nggak kuat kuatnya. Karena dengan awalnya itu kayak panas tapi dingin, sampai badan sampai gemetar. Sama sih terasa itu. Sampai terasa. Pada waktu lihat sampai paniknya tuh, saya tuh tertidur, mungkin pingsan atau saya tidur. Nah, bangun itu sekitar jam 2 itu masih ingat, saya langsung lihat jam 2 seperempat lah, dan
dari jam kejadian setengah 1 sampai jam 12.04 saya nggak sadarkan diri. Nah tapi dengan itu saya baru yakin ternyata hal-hal gaib itu pasti ada, dan mungkin untuk pemeriksa yang lihat seperti ini ya buat pelajaran lah, dan sekali-kali kita di tempat-tempat seperti itu kita sembarangan, dan istilahnya kita harus salam atau permisi dulu, karena kalau tidak, nah hal-hal seperti itu mistis atau gaib itu pasti ada kayak penunggunya. Nah, kita mungkin tidak mengganggu dan tidak membuat dia marah lah istilahnya. Nah dengan pengalaman itu ya saya berikan kepada pemirsa untuk berawas diri, jangan sembarangan, dan untuk yang belum mengalami jangan sekali-kali, dan itu karena itu butuh mental, itu pun kalau belum biasa bisa stres lah, bisa sampai mungkin pingsan. Nah dengan kejadian ini ya saya bukannya untuk memberikan edukasi kepada pemirsa supaya kita ya kuatkan iman kepada Allah, bahwa hal-hal gaib itu ada ya, dan ya kita yakin iman kita lebih kuat dari mereka, supaya ya itulah bisa mental kita terjaga. Nah, ada pertanyaan Pak Udin. Waktu itu malam apa? Nah waktu itu malam Jumat. Malam Jumat. Jadi Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Oh iya. Jadi tepatnya kalau dari jam 12 itu hari Jumat Kliwon. Itu kan weton saya. Itu saya ambil dari weton saya. Dan saya naik itu pertama itu waktu itu saya itu agak mengalami depresi waktu itu. Depresi soal ya keluarga. Dan pertama niatan saya itu seperti itu. Jadi niatnya itu menenangkan diri. Oh, nggak mencari sesuatu. Lalu waktu itu sendiri. Karena kalau untuk naik berdua mungkin teman saya udah nggak berani. Karena jam segitu malam. Waktu itu nggak hujan ya, bulan April kan udah kemarau biasa. Iya, itu malah gerimis. Oh, masih gerimis. Iya. Itu waktu itu emang nggak prediksi, nggak kayak ada hujan, karena April kan sudah terang. Itu ternyata gerimis. Karena alam sudah nggak bisa diprediksi. Nah, waktu itu terus rupa dari ular itu kepalanya tetap ular atau biasanya kalau siluman katanya? Itu kalau saya lihat itu sesosok kayak kakek. Kepalanya itu maksudnya kakek-kakek ya, manusia. Tapi matanya besar. Matanya besar. Bertanduk, bermahkota. Oh, bermahkota. Persisnya itu mahkotanya gimana Pak Udin? Bisa dideskripsikan? Deskripsinya seperti ada kayak bintang gitulah. Bintang seperti bintang gitu. Ada bintang mahkota seperti mahkota gitulah Mas. Jadi untuk bayangkan, karena itu kan malam, warnanya pun agak remang-remang. Jadi kejadian itu gelap lah, malam gelap dan sepi, otomatis pandangan saya juga kurang jelas karena dia itu lebih tinggi dan saya itu mendongak seperti ini. Jadi kejadian tubuh itu saya cuma mungkin di bawah perutnya seperti ini. Besarnya seberapa? Lebarnya? Wah, itu kalau dilebarkan, dibayangkan lebar sekali Mas. Biasanya kalau ditemui itu apakah menjadi pertanda yang baik atau yang malah sebaliknya? Bagaimana? Kalau saya pikir waktu kejadian itu ya sebagai peringatan juga, Mas. Peringatan untuk diri saya sendiri, bahwa kalau iman kita itu harus kuat. Supaya ya hal seperti itu, supaya kita bisa menjaga diri. Mungkin kalau dengan iman kita kuat, hal seperti itu kita anggap itu sebagai
hal biasa, Mas. Nah, dengan kejadian itu yang membuat saya itu sekarang itu lebih kuat, kuat dan lebih yakin kalau iman kita kuat itu bisa melindungi diri dari hal-hal baik dan seperti itu. Waktu itu diberi sesuatu atau punya pesan mengutarakan, mengeluarkan suara? Kalau pesan nggak ada, cuma itulah memperlihatkan sosok-sosok saja. Kalau pesan nggak ada. Berapa lama itu, Pak? Setelah kejadian itu ya cuma setengah jam, Mas. Setengah jam. Setengah jam iman pun nggak kuat itu. Karena waktu itu ya udah kadang kita lagi pikiran stres, masuk situ ya otomatis kurang fokus. Nah, dengan pengalaman itu besoknya lagi saya coba, Mas. Ternyata malah kita dengan niat yang kedua itu kita tidak diperlihatkan apa-apa. Nah, itu mah buat edukasi kepada pemirsa bahwa kalau kita sudah iman kuat, hal seperti itu tidak akan terjadi. Kalau kita masih stres, nah gangguan-gangguan seperti ada. Itu di Bukit Tidar atau Gunung Tidar. Nah, Bukit Tidar. Ya, di Provinsi Jawa Tengah, teman-teman pemirsa mungkin tahulah di mana itu letaknya. Demikian, mungkin ada lagi yang dari lokasi tersebut yang pernah dialami Pak Udin? Kalau dari lokasi itu ya cuma ya sosok ada pocongan itu biasa. Oh, pocongan, ya. Genderuwo tadi ya. Genderuwo. Dan kalau kuntilanak itu saya pernah cuma terbang di pohon-pohon itu kan bisa terbang. Itu saya yakin karena itu saya di situ kan ada kolam golf itu. Saya suka mancing di bawah. Kolam? Buat golf itu, Mas. Oh, kolam golf. Iya, ya. Golf. Ada mancing. Nah, itu saya lihat sendiri. Itu ada terbang. Oh, itu ya. Itu sosok. Karena saya kalau mancing itu harus malam. Karena kalau tidak malam ya sama penjaganya itu dimarahi. Penjaga apel golf. Itu ada penjaganya tidak boleh. Jam berapa itu waktu? Malam. Jam? Itu di atas jam 11-an. 11 malam. Iya. Nah, itu banyak kejadian di situ. Dan itu masih banyak lagi, tapi di lokasi yang berbeda. Oke, ada lagi mungkin Pak Udin dialami Pak Udin di tempat dan cerita yang berbeda. Tapi ini nyata ya Pak Udin, pernah dialami sendiri. Pernah saya alami dalam kehidupan saya. Dan waktu itu saya kerja di Semarang. Tempatnya itu di kawasan industri Candi, daerah Semarang Barat. Itu kawasan industri Candi, tempat kandang kudanya dulu Pak Harto. Yang saya alami itu bangunan baru, dan bangunan baru tempat saya kerja itu pernah memakan korban karena talutnya itu ambruk dan di sebelahnya itu banyak orang berteduh seperti mandor-mandor seperti berterekam itu karena supir situ kan banyak ngambil tanah mau buat nguruk di Marina dan Gobel Golok. Marina Semarang itu. Marina di Semarang, pantai maksudnya. Ya, itu kan dan perumahan ya. Nah, itu Duruk. Nah, ambil tanahnya itu di Kerapia Industri Candi itu dikirim ke Marina atau Golok atau Gobel Golok. Dan kejadian itu waktu itu bangunan yang tempat saya pabrik mau buat saya kerja itu ternyata ambruk. Nah, di bawah itu banyak orang berteduh dan tidur-tiduran. Waktunya siang malam. Itu kejadiannya waktu ambruknya itu saya siang. Siang itu ya sekitar jam setengah 12-an waktu pada istirahat kerja. Setengah 2. Ya, jam setengah 12-an. Oh, jam setengah 12 siang. Karena itu posisi kita udah beristirahat dan lagi ingin santai. Karena di tempat gudang saya yang dibangun itu tempatnya strategis untuk istirahat karena bisa menghalangi matahari, dan di bawahnya itu pada istirahat tidur. Dan tahu-tahu tempat gudang yang dibangun tempat saya kerja itu ambruk dan menimpa beberapa orang, dan beberapa orang itu mati seketika karena ada yang kepalanya pecah, bukan batu-batu besar tuh Mas, batu-batu besar kena kepala.
Itu batu besar kena kepala. Nah, kejadian itu saya nggak bisa ngeliat karena itu nggak boleh mendekat. Sudah dibatasin sama garis polisi dan sudah keuruk semua talut mas. Sudah korbannya sudah kelambrukan semua talut-talut batu besar. Kurang lebih berapa jumlahnya? Kurang lebih itu 6 orang. Pekerja. Itu pekerja sekitar situ. Itu hanya orang beristirahat. Orang beristirahat di tempat gudang yang lagi dibangun. Nah, gudang yang dibangun itu tempatnya itu tempat bekerja saya. Namanya ya nggak usah disebutkan. Ya, nggak usah. Karena ya betul. Nah, tempat. Cuman tadi agak kelewat untuk bulan tahun. Nah, untuk bulannya itu saya ingat itu kejadiannya bulan 2, belum ada tahun 2000-an itu. 2000-an. 2005 itu. 2005. Iya. Bulan itu ada 2 Desember. Oh ya, musim hujan itu. Desember. Itu Desember saya ingat. Nah, waktu kejadian itu pun gedung itu belum ada barang-barangnya, Mas. Belum ada barang-barang, masih cuma bangunan kosong. Nah, setelah kejadian itu, nah bos saya lah kena ganti rugi total berapa ratus juta itu, Mas. Tapi masih berjalan, bangun lagi. Korban diambilin, karena kita nggak bisa mendekat langsung karena hanya pihak polisi yang boleh mendekat. Korban diambilin dan wah, saya lihat langsung banyak jajaran darah, ada yang kepalanya pecah lah, Mas. Kepalanya pecah, terus ya mungkin korbannya meninggal itu 4 orangan, Mas. Yang 2 itu selamat masih bisa karena cuma kakinya yang sempat lari lah, Mas. Itu 4 orang yang meninggal, 4 orang. Dan setelah kejadian itu bos saya itu masih tetap menerusin bangunan sampai sudah barang-barangnya itu gudang peralon, Mas. Gudang peralon, barang-barangnya itu diisi, gudang itu barangnya diisi peralon semua sudah, dan sampai sudah selesai penuh, otomatis di situ udah bisa buat bekerja, buat pengiriman barang masih bisa langsung berjalan. Setelah kejadian itu, saya itu kan langsung disuruh jaga situ, Mas. Disuruh jaga karena situ nggak ada yang menjaga gudang itu. Tepatnya itu saya jaga itu bulan Februari tahun 2000. Itu 2006, Mas. 2006. Kejadiannya dari sampai itu setahunan, Mas. Betul. Setahunan karena waktu itu masih belum ada yang berani, Mas. Belum ada yang berani jaga seperti itu. Tapi saya yakin hal-hal seperti itu pasti banyak pengganggunya, Mas. Nah, setelah saya itu jaga situ beberapa bulan, yang saya alami itu banyak sekali, Mas. Seperti sosok orang berlumuran darah, dan suara-suara orang menangis. Itu orang pun menangis, Mas. Itu orang pun menangis. Saya lihat langsung karena waktu itu saya itu penerangannya belum jelas, Mas, karena masih ada lampu, tapi di bawah itu masih gelap. Dan tepatnya itu saya dari tempat yang kejadian itu sekitar 10 meteran. 10 meteran, saya yakin waktu saya melihat itu bukan manusia. Karena dia menangis dan berjalan seperti menunduk dan sambil menangis. Itu kira-kira apakah diduga korban kecelakaan? Itu saya duga itu korban dari kecelakaan talut yang roboh. Talut yang roboh. Karena tepat di talut yang pemerintah tepat di talut itu, masih di atas talut itu, Mas. Itu nggak cuma satu, saya lihat itu 3, Mas. Nangis semua, nangis. Entah itu menangis nggak dikirimin doa atau entah nggak diselamatin lah istilahnya. Oh, waktu penampakan itu muncul jam berapa? Itu malam, Mas.
malam. Karena saya kan kalau pulang malam itu kan langsung kirim barang, pulangnya di atas jam 10. Dan supir pulang, saya masih bersih-bersih mobil. Mobil saya cuci semalam itu. Semalam sebelum saya itu pasti saya nongkrong sambil ngerokok. Rokok. Karena saya jaga sendiri mas. Jadi saya banyak kadangnya saya banyak meleknya mas. Nah dengan melek ini saya melihat langsung. Pertama itu cuma suara kelama-laman ada sosok seperti itu mas. Sosok ya itulah mungkin korban kecelakaan. Karena tak lihat itu ada berdarah di kepalanya. Nah, di kepalanya. Kalau dulunya itu lokasi tersebut apakah memang dikenal angker keramat atau bagaimana? Kalau tempatnya itu sih dulu itu kayak hutan mas. Kandang kudanya Pak Harto. Kandangnya masih? Enggak, itu istilah kandang kuda itu dulu buat tempat Pak Harto melihara kuda. Itu namanya kandang kuda. Namanya kawasan industri Candi. Kawasan industri Candi. Semarang. Ya. Kalau terakhir itu dengar kandang kuda Pak Harto itu bagaimana? Sudah hilang atau? Sudah hilang mas. Itu cuma dibuat Gudang. Kawasan Candi lah. Kawasan industri. Terakhir kapan itu dengar-dengar pindah kandang kuda itu enggak Kalau saya pindahnya saya itu tidak tahu. Tapi waktu saya ke sana itu sudah mau dibangun buat gudang, buat kawasan industri Candi. Berdiri tahun berapa tuh kandang kuda Pak Harto? Kalau itu ya mungkin saya belum lahir sudah ada. Oh ya. Itu mungkin terlalu lama tuh. Itu depannya di daerah kawasan Candi itu Ngalian, lereng-lereng Ngalian, Semarang Barat istilahnya. Semarang Barat. Yang kejadian itu tak pikir itu ya yang tadi arwah-arwah seperti itu perlu kita kirim doa dan tenang. Karena setelah kejadian itu ya dengan niat saya untuk membantu mereka, saya doakan Fulan bin Fulan, saya kirimkan doa untuk jenengan dan saya bacakan Al-Fatihah. Tapi setelah saya terus berulang kali saya bacakan, ternyata dia tidak memperlihatkan lagi sosoknya. Mungkin dia butuh seperti itu doa selamatan. Saya sekali itu saya doakan. Lalu bekerja di tempat itu Pak Udin berapa lama bisa bertahan? Saya lama mas, saya lama itu. Itu lama sampai 2007. Dari 2005 sampai 2007. 2 tahun. Lebih dari 2 tahun mas. 2 tahun berjalan. Mau ke 3 tahun ya. Iya. Itu lama. Oke. Itu yang di lokasi di Semarang, ya. Pemirsa. Mungkin ada lagi Pak Udin yang ya, langsung kita lanjut. Nah ini waktu saya mendaki Gunung Merbabu. Nah di Gunung Merbabu saya 3 orang dengan teman-teman saya itu masih awam untuk mendaki gunung. Nah kejadian itu saya asal naik, belum pakai persiapan. Nah waktu itu banyak pendaki-pendaki tapi mungkin dia sudah profesional, sedangkan saya bertiga itu masih ikut-ikutan, masih pemula. Saya naik modal nekat. Usia berapa itu? Itu malah masih muda itu mas. Di tahun? Itu saya itu masih kejadian saya SMP saya. SMP. Saya nekat itu SMP itu. SMP tahun berapa kira-kira itu Pak Udin? SMP itu tahun bulan 90-an mas. 90-an awal. 99. 99. 98. Berarti 90. 90. SMP. Pas tahun 90. Ya. 90. Iya. Tahun 1990 pemirsa maksudnya. Baik Pak Udin silahkan. Nah, waktu itu saya masih penasaran dengan kejadian seperti itu. Saya naik Gunung Tidar. Saya naik Gunung Merbabu. Dan itu teman saya itu juga masih asal-asal naik, cuma ikut-ikutan. Tapi waktu itu saya di base camp itu banyak orang. Dan saya naik ikut mas-mas sama
mbak-mbak yang mungkin saya foto, saya bertiga itu jalan di bawahnya. Mbak saya ikut, saya bilang mana yang ikut itu boleh mas ikut ya boleh. Nah setelah naik ketika itu sudah naiknya dari base camp itu saya sekitar jam setengah 11 karena waktu itu memang hujan, tepatnya di masih gerimis-gerimis itu. Setengah 11 siang. Setengah 11 malam. Oh, malam-malam. Karena di base camp banyak malam mas. Oh, Dari Merbawa itu banyak malam. lewat dari jalur Ini jalur bekas ini jalur pohon tumbang. pohon tumbang. Bekas dari daerah Pakis. Pakis. Ya, Oh, Pakis Kabupaten Magelang. Ya. Ya. Dan itu kan ada bekas. Itu banyak jalur mas, dari Boyolali ada, dari Silo ada, itu banyak. Tapi saya dari bekasnya itu. Nah, di base camp itu saya naik setengah 11. Dan saya ngikut. Dan tapi dengan intinya saya masih pemula dan mungkin naik itu masih takut. Saya masih takut juga sama saya. Ngikut seperti itu ngikut. Dan kita bertiga itu ketinggalan mbak-mbaknya yang kita tempel itu mas. Sampai di pohon, sebelum pohon tumbang itu mas. Itu istilahnya pohon tumbang itu ada pohon yang kena petir dan dia tumbang. Nah di situ mas saya istirahat. Karena itu pos untuk sebelum naik ke pos 2 baru istirahat. Sebelum naik ke pos 2 kita kan banyak yang nongkrong itu mas. Nah waktu itu saya nongkrong itu jauh dari keramaian sama anak-anak itu karena takut tuh mas, takut. Tapi kita masih barengin. Nah, kita naik itu cuma ikut nepeng naik sampai pohon tumbang itu. Pertama kejadian itu saya itu tepatnya itu saya itu yang diperlihatkan sosok mbak-mbak dan dia bilang kalau bahasa Indonesia itu Re lasah mugase istirahat dulu katanya. Jangan naik dulu, istirahat dulu. Saya pikir itu mbah-mbah asli pengunjung sana. Tapi saya pikir mbah-mbah sudah tua kok sampai sini kok dengan santainya naik tanpa ada rasa capek. Nah, setelah mbah-mbah bicara seperti itu, saya lihat mbah-mbahnya kok nggak ada itu mas. Saya baru nengok sini sudah nggak ada. Mbah Putri. Itu Mbah Putri. Mbah Putri itu pemirsa nenek-nenek ya. Jadi waktu itu kalau di Jawa Tengah dan sekitarnya Mbah Kakung ya kakek-kakek, kalau Mbah Putri nenek-nenek, demikian. Ya, dari kejadian itu, tapi anehnya yang diperlihatkan itu cuma saya mas. Cuma saya itu nggak melihat. Dari Makanya, 3 orang. Dari 3 orang. Ya. Dari 3 orang. Saya malah bilang, kamu bicara sama siapa? Cuma saya bilang, kamu itu bicara sama siapa? Pak ngomel sendiri katanya. Saya kaget loh. Kamu nggak lihat mas? Nggak lihat ya mau ini ada barusan ada mbak-mbak. Cuma saya malah bilang ngawur ngaco kamu gila nih. Malah bilang seperti itu. Oh berarti ini saya mikir itu mas. Nah yakin ini sosok gaib yang saya lihat ini bukan orang biasa mas. Mungkin sosok gaib. Nah setelah kejadian itu saya mikir oh iya. Jadi harus hati-hati. Kita harus memiliki hadis pemilik istilahnya salam di tempat-tempat mistis seperti itu. Nah dengan kejadian itu saya masih belum selesai masih istirahat santai. Waktu itu pakai baju apa si Mbah Putri itu? Pakai kebaya. Kebaya. Atasannya? Kebaya yang sudah kebaya Jawa itu. Jawa. Bawahannya? Jari. Pakai emben. Oh, waktu itu misalnya pakai bawa sesuatu? Enggak, cuma selendang dibagi cari mbak-mbak lagi. Begini. Pakai tongkat? Enggak. Tapi kira-kira umur berapa itu? Nah itu dia mbak-mbak Putri itu saya pikir di atas 70-an. 70-an. Menyadari tidak itu bukan manusia? Waktu itu enggak mas, karena itu di situ banyak orang lalu lalang dan banyak lalang depan saya, teman saya aja nggak lihat. Dan itu malam. Itu malam. Itu kalau sampai di atas itu lebih dari jam 11 karena saya naiknya dari bawah base camp 11 sampai
Sampai pohon tumbang itu berjalan itu bisa 1 jam mas, karena pelan-pelan waktu itu. Merbabu kan bedanya juga waktu pemula masih sulit mas. Ketinggiannya berapa ribu meter dari laut mas. Nah, sampai pos pohon tumbang itu saya istirahat beberapa, mungkin kurang lebih setengah jaman lah. Terus saya bertiga itu bertekad untuk melanjutkan ke pos 2 mas, itu bareng dengan para pendaki-pendaki lainnya. Pendaki lain sampai ke atas sampai pos 2. Nah sampai ke pos 2 itu malah sekarang teman saya nggak kayak kesurupan mas. Kesurupan. Kesurupan itu mas. Semuanya laki-laki waktu Laki-laki 3 orang. Oh tiga ya. orang kesurupan. Kesurupannya ngoceh sendiri mas. Ngoceh sendiri sampai saya minta tolong sama pendaki-pendaki lainnya. Nah di situ saya kebetulan pendaki itu seperti pemandu. Pemandu udah dibikinnya pakai kayak minyak kayu, dibikin dikasihkan di hidung, perutnya di perut sampai itu. Ya teman saya itu pingsan mas, pingsan sebentar tapi bangun lagi. Terus orang yang saya mintain tolong pendaki itu dia bilang dan apa ini efek dari kecapean, dan teman kamu jangan suruh ngambil, kita bikin naik display, jangan fokus ke tempat, santai aja, bikin santai. Nah, kata pemandinya seperti itu. Ya mungkin kami bertiga pemula cuma ikut-ikutan mas waktu naik itu. Ikut-ikutan sampai sadar berapa setengah jaman itu saya melanjutkan lagi mas, nggak turun, nggak turun sampai ke pos 2. Nah di pos 2 itu banyak orang mendirikan tenda, saya juga bawa tenda saya dirikan mas. Saya dirikan, pasang tenda, pasang matras, bawa sleeping bag buat tidur. Nah dari sudah sampai dari di atas itu jam 12-an seperempat sampai pos 2 itu. Dan di atas itu banyak mas, pengunjung pendaki banyak, mungkin lebih dari 200 orang sampai di atas. Itu bulan bulan-bulan Desember mas. Desember, padahal musim-musim mudah hujan, tapi rame masih. Ya, itu tahun awal-awal 90-an. Iya, 9 saya SMP masuk kelas 1. Apalagi sekarang. Iya, terus Nah, pos 2 itu saya nekat mendirikan itu, dan masak mie lah, langsung lapar kan masak mie. Mie bawa kan saya bawa di tas itu bawa mie. Jelas paket pertama itu kalau lagi itu harus mie dan kopi, dan alat-alat untuk masak. Dan itu alat-alatnya itu saya biasanya nyewa dulu ada mas di Alpina. Di sini Alpina dulu cuma ada nyewa komplit sama sleeping bagnya, alasnya, tendanya. Waktu itu harga berapa sewanya? Itu ya kalau sekarang ya mungkin lebih dari 400 mas, 400. Itu kurang lebih seminggu harusnya harus pulang. Nyewa batasnya seminggu. Dan itu nyewa seperti itu harus ada jaminan mas. Jaminannya? Ya, jaminannya kita seperti kayak benda yang kita belajar. Dulu ya teman saya itu punya, istilahnya zaman segitu kan punya orang kaya itu, teman saya itu punya motor. Motor tua itu mas. Motor tua itu. Butuh jaminan. Seminggu. Dan motor itu kembali, motor itu diambil. Itu punyaan bapaknya. Padahal dia pamit itu pertama itu memang mau main daki. Nah, motornya kan kalau sebelum pulang nggak curiga mas. Nah ini yang kita kan sampai di pos saya dirikan tenda, masak. Teman saya itu sudah tidur mas, masih pada tidur, saya masak. Dan airnya di situ banyak, ada air kayak air pancuran tuh mas, itu kayak air pancuran. Itu airnya tuh dinginnya kamu. Saya bikin masak sampai bisa masak. Nah ini airnya saya masak itu sampai lama, banyak tenda-tenda, banyak sekitar saya itu sudah pada banyak tenda-tenda mas. Tapi kan orang-orang mungkin tidak pada capek, hanya beberapa orang yang sama-sama, tapi jaraknya lebih dari 5 meter dengan tenda yang saya dirikan mas. Waktu itu ya saya berdiri sendiri, saya lagi masak, bikin mie, dan
bikin kopi. Ya, ada ini yang sananya itu ada tenda mas. Tenda itu kok, kok kayak ditembus orang gitu mas. Tembus orang ini kok orang kok bisa tembus karena itu gelap mas. Penerangnya kita itu hanya bawa kayak lampu model lampu apa itu mas, api itu model api itu. Kalau api yang di dulu ada kayak aku petromak namanya, Oh iya, yang lampu pakai spiritus. Pertus. Nggak berat itu. Itu ada yang kecil mas, Ada yang kecil. waktu itu saya beli ada yang kecil, yang Hmm. khusus kecil. Itu kita cuma pakai spiritus itu nyala. Hmm. Itu mbak kok bisa, tapi itu kok bisa naik di tenda kan mungkin ah itu jam setengah satu lebih. Penasaran saya mas, saya penasaran itu, wah kok mbak-mbaknya kok nggak bergerak, saya mikir mas. Itu karena tempat di depan saya mas, saya bikin ini saya merinding mas, ini mas, merinding saya sekali. Ya, barusan saya juga merinding. Barusan, kenapa tiba-tiba gitu? Saya lihat ini kok dengan penasaran saya lihat, tapi nggak, saya nggak sampai mendekat mas, cuma saya lihat ini kok nggak bergerak-gerak mas, nggak bergerak itu duduk di tenda itu mas, tenda ada itu tenda besar itu mas, sangat tenda besar, kok nggak bergerak-gerak, apa mbaknya itu tes apa ya berani kok mati duduk sambil gini-gini, sambil goyang-goyang gini. Oh, masih muda itu berarti. Itu suara rambutnya panjang karena dia belakang saya mas. Dan saya penasaran, saya nanya mas, sini mas, tidak lihat mbak mas, nggak ada orang, udah tidur kamu, masih kamu kelas berapa, nanya teman yang tanya, pengunjung tanya masih SMP mas, udah tidur, banyak sini banyak halusinasi, harus hati-hati, jangan jangan pikiran kita jangan kosong. Iya mas, jangan kosong, saya bilang itu, tapi saya masih penasaran mas, masih belum hilang mas, masih belum hilang. Itu di atas tenda Di atas tenda punya siapa? punya pengunjung lain mas. Oh, pengunjung lain. Karena Artinya bukan. bukan tenda saya, Ya. kan tenda itu kan lebih besar, jadi kok naik di atasnya karena itu masih agak gelap mas, jadi saya pilih mbak-mbak itu kok. Oh aku lama kelamaan berpikir waktu itu, oh apa ini semacam hantu, saya pikir hantu mas. Hantu istilahnya hantu kuntilanak atau apa, soalnya sosoknya seperti hantu kuntilanak mas, rambutnya panjang Wajah? dan wajahnya itu dia belakang saya mas. Oh, Dan pakai bajunya merah mas. merah. Dasaran gitu. Merinding mas, merah nih. Itu saya itu merah, itu penasaran, itu saking saya merah, warnanya merah jelas, walaupun itu agak gelap saya yakin merah, karena kalau cenderung ke merah itu banyak kan agak hitam-hitam atau tapi saya yakin yang merah. Nah saya penasaran, saya itu bawa senter mas, penasaran tak senterin mas, tak senterin, wah ternyata memang warnanya merah itu mas, saya lihat merah, belum pergi mas, belum pergi. Wah itu merinding sekali nih mas, kita mas, itu masih kita simak awam mas, masih muda, di imannya belum kuat. Saya lihat itu kok berhilang-hilang, saya masih penasaran, tak dekati mas, jarak 3 meter itu, oh, itu teriak mas, suari langsung pergi mas, merindingnya pergi langsung naik keluar hilang. Berarti lama juga itu ya? Lama itu mas, lama kejadian itu. Kurang-kurang lebih berapa Nah, itu lama? dari yang saya lihat sampai dia terbang itu lebih dari berapa jam, 15 menitan 15 lebih. menit mas. Ya. 15 menit. Pak Santri itu enggak audio, itu malam itu mas, ternyata. Tapi anehnya itu tadi mas, pengunjung lainnya pada yang lihat. Nggak pada lihat yang lainnya. Karena banyak lalu lalang dengan santainya. Tapi saya penasaran, itu ada seperti itu. Itu masih dengan kita setelah pasnya Mirana itu pergi, itu masih saya penasaran mas, masih belum bisa tidur sampai pagi. Kadang cuma saya dapat tidur, saya masih kadang. Nah, saya keliling mas, cari tempat teman ngobrol, mas ikut libur ya mas. Sebelahnya kan mbak juga pada masak, ya cuma ada 3 orang lah, apa sama tetangga-tetangganya buat diri tenda timbul. Kamu dari mana, tanya-tanya.
dari sini mas, dari Magelang ini. Oh kamu mas, saya dari ini mas, dari daerah Boyolali. Dia seorang mahasiswa mas, para mahasiswa mas. Saya nanya, dan saya sebelumnya nimbrung itu mas, saya minta tolong temenin. Belum kenapa nanya, ya temenin aja, kayaknya kok ngeri ini, emang harus hati-hati, kamu masih muda, harus masih belum pengalaman hal seperti ini, banyak hati-hati, kamu harus istilahnya salam, kamu dari jangan sembarangan, permisi, dengan kencing sembarangan, itu nggak bilang Asifa itu masih itu. Oh iya mas, karena ya hati-hati, saya aja sekitar kita itu masih ada. Saya mas sambil ngobrol sampai pagi masih. Saya senang waktu itu ada teman ngobrol. Ya sampai pagi itu. Dan setelah itu saya ikut blood pipis mas. Blood pipis. Kan nggak boleh sembarangan mas. Dibikinkan di waktu itu tempat untuk kencing jauh dari tindak-tindak ini mas. Tindak-tindak itu. Untuk kencing gimana? Kamu kencing itu sana sudah dibikinkan tempat untuk di sana di lokasi. Oh iya mas, makanya jauh-jauh lumayan dari sini ya, dari sini ya 50 meteran jalan lewati banyak tenda sih mas, tenda. Saya jalan itu sampai sampai tempat kencing itu, pas saya lihat itu mas, tempat saya itu ya ada sosok pocongan mas, sosok pocongan, tapi cuma kelihatan kepalanya mas, itu kan dibikin kayak emas setengah badan gitu mas, kepalanya gini gitu, saya yakin. Dan matanya itu jelas ini pocongan, karena dari dekat saya senterin itu cuma bergerak gini, dari kelihatan sebentar bergerak Jam gini. berapa itu? Itu ya jam 1 lah mas, Jam dari 1. lepas kejadian itu saya tarik teman ngobrol jam 1 malam. Terus belum sempat kencing saya langsung pergi, karena saya yakin itu pasti pocongan. Sampai di tempat tempat untuk buang air kecil itu saya balik masih belum sempat kencing. Jadi yang melihat hanya Pak Udin sendiri. Itu waktu itu masih sepi mas, jam segitu sudah pada tidur mas. Oh. Pada tidur, saya sendiri, nggak ada teman. Belum sampai tempat itu saya udah lihat seperti saya balik. Belum sempat itu saya udah sama mas, kok ada itu, minta tolong temenin. Nah, masnya itu bertiga itu nemenin saya mas, sampai tempat untuk buang air kecil itu. Temenin, mana di sini mas, di sini bener mas, mosok nggak usah bohong kamu, udah kencing tak tungguin. Nah, masnya bilang gitu, saya tungguin sama masnya itu sampai selesai. Tapi saya masih penasaran mas, bener mas, jangan sih penasaran, berjalan sambil nengok, ngeliatin kepala itu. Dan itu lama. Sebentar mas, Oh, sebentar. karena waktu itu nanti saya langsung balik lagi, nggak liatin. Oh, nggak nengok lagi. Nggak nengok lagi. Oh, atau sudah menghilang belumnya? Belum menghilang. Kalau pocongan seperti itu biasanya dia itu jarang menghilang. Kalau kita nggak ngasih aksi untuk atau menipu atau getok, nggak kali lagi. Kalau kita mau getok dia baru hilangnya itu cepat mas, pocongan seperti itu. Mungkin bisa lompat, langsung bisa cepat geraknya. Itu pun belum selesai mas. Itu saya naik ke menara itu sekitar jam 2. Menara apa itu? Menara itu dari pos 2 ke menara puncaknya mas. Oh, puncak. Banyak pagi, dan situ banyak yang naik mas, itu sudah pada naik, karena untuk naik jam segitu melihat nanti lihat sunset dari pegunungan itu, lihat pemandangan matahari terbit mas. Itu pada pagi malam mas, pada pagi jam 3 jalan santai, itu banyak rombongan dari bawah langsung naik ke atas, sekitar jam 2 sampai setengah 3 itu banyak mas. Nah, teman saya tak bangunin tendanya, udah nggak usah bongkar dulu mas, yang penting kita bawa tas persiapan kayak minum, kayak makanan kita bawa. Sampai naik ke atas, belum sempat naik, teman saya itu lagi mas, kayak dipegang sini, itu saya nggak lihat, kalau teman saya sendiri yang lihat, tarik ini, tak tarik ini, musuh. Terus ada sebelahnya, awas mas,
ini teman saya udah nggak usah apa, dibacain waktu itu saya mau dia bacain ayat kursi juga mas, bayar dari kursi, teman saya itu agak diseret katanya, gundeling gitu mas, diseret nggak mau boleh naik gitu, teman saya itu. Terus saya bilang, ini mas ini tak tolong mas, teman saya kok ini, tenang mas, tenang tenang tenang. Teman, pengunjung pendaki lainnya itu bilang tenang aja nanti, ini teman kamu ini ganggu ganggu. Dia bacakan itu, setelah 5 menit teman saya itu udah nggak ada lagi mas. Teman saya itu nggak tahu dia ada sudut tangan megang gitu. Tapi saya nggak lihat, teman saya cerita ada tangan pisang megang saya gitu. Itu tampak tangannya. Tangannya aja, dia belum begini mas, tangan megang gini, tangan. Jadi tangannya itu kelihatan di seperti ini mas. Tangan siapa itu? Itu tangan orang entah dari mana, tapi teman-teman saya itu melihatnya tangan. Tak bilang lihat apa, tangan megang gini, sama narik gini nggak punya. Kamu lihat wujudnya enggak, cuma tangan, belum sampai lihat gini dia udah keberanian ya. Terus saya minta tolong sama mas saya itu, karena sampai berapa menit itu udah hilang tangannya, naik lagi sampai belum sampai ke pos, sampai ke menara itu mas. Menara itu perjalanan setengah jam mas, dari pos 2 untuk mendirikan timba istirahat sampai pos menara baru ke puncaknya, setengah jam itu mas. Dan di tempat itu mas, itu teman saya itu lihat orang mas, itu teman saya sendiri yang lihat, dan ada orang begini, itu sudah agak pagi itu mas, karena menjelang jam 3:30 mas, jam 3:30 itu menjelang pagi. Nah itu mas menjelang pagi, yang lihat gini, Laki perempuan? itu perempuan mas. Yang tadi si merah itu bukan? Bukan, itu lain lagi, itu sudah naik ke puncak. Teman saya dilihatkan, yang diperlihatkan teman saya, kamu lihat apa? Itu keadaan dia teman-teman saya. Persisnya itu pakai baju bentuk Itu pakai baju mendaki itu mas, jaket perempuan itu. perempuan. Katanya itu perempuan apa? Nggak ada, banyak orang mas itu ada, nggak ada orang, aku sudah sih dengan pikiran saya naik. Menurut saya masih nggak yakin mas, dan dia nangis sama ibu. Nangis. Nah, ini jarak 20 meter masih kelihatan mas, itu masih agak kelihatan cahaya karena agak kena sinar dari langit mas. Nah itu kelihatan jelas center itu, kalau itu kan banyak center mas, pendaki banyak center, jadi paham kita pun bawa center, di centerin teman-teman saya, itu yang dilihatin teman-teman saya. Kami tak tolong sama mas, itu teman saya kok banyak ini, terang ya. Terus saya bawa temennya lagi, tolong nih adiknya nih, kayaknya ada gangguan dari baik, lihat kemana, ada kok, sini ada. Teman saya tuh sebenarnya ini ada orangnya, ada orangnya. Nah penasaran tuh mas, pengunjung lainnya ikut nimbrung, maksudnya apa, ini cewek, ini cewek, sampai ada pemandu mas, orang penduduk situ asli, sampai orang penduduk situ asli dia bilang, ini cewek ya, oh ini gini, oh pernah kejadian situ orang meninggal daki, meninggal di tempat itu, pas tempat itu bilang, oh pantesan. Terus berpikir saya itu mungkin hatinya atau apanya ya, tempat ya itu pemandu itu asal itu orang sekitar situ mas, anak kampung situ di lereng bawahnya. Jadi cerita seperti itu ada yang meninggal di itu, saya di bawah jenazahnya, jenazahnya seperti ini, perempuan ini, dia bilang seperti itu. Nah, terus saya bilang iya gitu kan, kita sampai mana Di tahun kejadian itu dan korban asal dari mana? korbannya tidak dijelaskan, cuma dia itu bilang pernah meninggal di situ, orang mahasiswi Mahasiswi. perempuan meninggal di situ, meninggal dari posisi mendaki. Nah itu banyak kram perut, itu kram perut kalau untuk mendaki pemula bahaya mas. Kram perut yang serang yang perutnya ini bisa kenceng atau mungkin nggak bisa nafas mas. Nah mungkin capean, nah meninggal di situ. Dari itu teman saya tuh baru sadar, habis itu belum selesai udah naik, nggak apa-apa naik. Nah sampai ke menara nih mas, sampai menara itu belum naik, masih ada gangguan lagi nih mas. Itu mau menjelang 3:30, belum subuh, jam 3:30 lagi,
capek-capeknya naik, naik. Kayak itu saya dan saya itu kalau enggak tuh kayak jalan kaki tapi enggak nyampe mas, Kesasar. kesasar. Itu berapa lama? Itu kesasar aja cuma nggak lama ya, cuma 4 jam mas. Seperempat jam. Itu pada posisi mau muncak atau mau turun? mau muncak, Mau mau ke muncak. menaranya itu. Setelah kejadian melihat sosok itu wanita. kesasar mas. Saya kan pernah kesasar ini, kita harus diam dulu. Kalau kita jalan pasti itu biasa. Kita disasarkan mas, disasarkan penghuni seperti itu mas. Tapi saya yakin, nah teman saya itu teriak-teriak mas kejadian itu karena kesasar. Itu nggak ada yang dengar mas ternyata. Walaupun banyak orang kan nggak ada yang dengar, nggak ada yang dengar. Cuma gangguannya itu tempat kemarin ketiga itu mas, karena masih awal pemula dan masih belum, pikirannya itu masih labil mas, kebanyak gangguannya. Sampai di atas itu kita kesasar. Kalau orang Jawa itu kena oyot mimang. Oyot mimang. Oyot mimang itu seperti cuma bergerak situ aja. Ya. Sampai berapa menit kok nggak nyampe itu cuma muter ya. Sampai 4 jam saya duduk berdiri dan oh iya aku yakin kita muter balik jalannya, kita muternya gini mas, kita balik. Dan ternyata kita bisa ketemu jalannya lagi. Itu pun saya nangkepin kain sama kain mas. Kain apa warna? Kain baju mas. Oh, kain baju. Baju tak bungkus, tak tantekan untuk tanda mas. Kalau kita kesatuan balik lagi tidak, ternyata kita balik lagi mas tempat itu mas. Setelah menancapkan tongkat dan pakaian, masih tersesat, muter-muter. Sudah enggak. Oh sudah enggak. Kita arahnya balik. Kita muternya kiri, kita balik ke kanan. Kita balik ke kanan. Saya cerita itu mas sama pengunjung yang lebih senior, lebih tua. Mas kok ini itu namanya oyot mimang. Oyot mimang itu apa mas? Oyot mimang itu ya kita sasarkan. Hal seperti ini ya. Kalau untuk yang belum tahu itu bahaya. Bisa sampai mungkin kita dibawa ke dimensi lain. Itu semacam dimensi lain. Dimensi lain seperti alam lain. Pemirsa, oyot mimang itu kalau bahasa Indonesianya akar pohon yang bertemu, saling bertemu, jadi disebut oyot mimang atau akar mimang. Dan di tengahnya itu berlubang, artinya dua sejajar akar yang bertemu ujung dengan ujungnya. Ya itu namanya itu akar mimang. Menyiasatkan itu. Kalau nggak biasa, makanya nanti dia bilang kita harus jalannya arah balik. Kita berputar kiri, nyasar kita harus balik kemana. Itu kayaknya cepat, tapi ternyata kalau yang belum biasa itu bisa stres mas, karena cuma balik situ aja mas. Dan panik. Nah itu pengalaman semula saya naik mendaki gunung. Iya. Jadi bisa berhasil muncak itu. Itu masih rame-rame menjelang maghrib, itu menjelang subuh. Subuh. Itu sampai atas itu jam 4 mas. Jam 4 subuh. Sudah sampai matahari ini sudah kelihatan. Kelihatan. Dan masih agak malam kan masih malam. Agak malam. Dan itu melewati sebuah jembatan, istilahnya jembatan setan mas. Lereng gini tapi berjalannya itu di lereng jurang mas. Iya, kanan kiri jurang. Terus mungkin kecil gitu. Iya. Jalannya seperti ini. Betul. Jalan seperti ini. Oh, sebelahnya ada dinding berarti? Ya enggak langsung tebing. Oh, kanan kirinya tebing. Betul. Lebarnya tapak kakinya itu kecil. Gini kalau untuk itu kan sudah bahaya mas. Benar. Karena kan mungkin kalau dari bawah itu 100 meter mas. Iya. Gunung Merbabu seperti itu. Dan itu harus dilalui berapa meter panjangnya? Ya, mungkin lebih dari 50 meter. 50 meter panjang. 50 meter. 50 meter. Dan kalau berjalan pun kita harus benar-benar pelan mas. Betul. Karena kondisi medannya kan agak licin mas. Iya. Karena kan di atas makin tinggi, embun itu bisa menimbulkan air di daratan. Permukaan tanah. Ini jalan pelan-pelan. Tapi
tempat itu untuk pijak nggak ada tempat lain pilihan selain Ada tapi muter. oh muter jauh. Tapi muter, mamanya kita mau ke puncak ke menara itu, kalau lewat situ cuma 100 meter, muter bisa sampai 300 meteran. 300 Itu kan meteran. modelnya tujuannya gini, mau ke sini motong jalan mas, kita harus muter dulu. Jalannya setapak seperti itu. Tapi Muter, aman itu lebih aman tapi jauh. Tapi jauh. banyak kan, saya malah penasaran lewat situ mas. Cuma teman saya itu penasaran, saya bilangin, mana itu bayar, terus sama yang pengunjung lainnya, dek kamu gak usah lewat sini, kamu lewat sana, sama itu mau lebih jauh, jangan bayar. Oh iya, saya nurut. Nah itu saya nurut mas, muter memang. Pemula saya ketakutan mas, lihat seperti itu pada jalan pelan-pelan. Itu ada yang pakai tambang, jadi model tambang di berantai. di rantai, dari tambang sampai ke kanan, taringin pohon, pakai tali itu untuk pengamanan. Ya. Mas dibikin seperti itu mas, sama mandu-mandu pendaki. Tapi pada saya nggak jadi lihat situ muter. Mas kamu lihat sana biar aman, masih kecil nggak boleh muter, tapi lebih jauh mas, karena bedanya seperti ini, mau masuk ini kita harus muter sini dulu, tapi lebih jauh. Ini nggak belum nyampe, tapi yang lewat situ itu banyak juga mas, banyak. Yang maksudnya yang mutar itu banyak. Ya, ya. Banyak kan perempuan yang lewat situ, karena perempuan lebih takut kan perempuan naik. Bisa dipahami. Muter sampai atas itu mas, belum nyampe ke atas mas, banyak kejadian itu mas, yang perempuan kejang-kejang, teriak-teriak histeris. Saya tahu dekat saya itu pingsan, mungkin yang dari kecapean, puding kecapean namanya, kalau dibilang itu kram perut. Mendaki itu kalau belum biasanya dirasakan perut mual, mungkin sampai pingsan, teriak-teriak, banyak itu mas. Saya belum sampai itu sudah banyak kejadian seperti itu. Sampai di atas malah ini mas, orangnya itu ketawa-ketawa itu, mungkin kasih gangguan. Itu belum subuh itu mas, masih jam 4 itu. Kalau yang ketawa-tawa tuh rombongan lain mungkin. Rombongan lain. Iya. Rombongan lain karena banyak sih. Kalau di perempuan. ketawa. Satu orang? Itu satu orang, tapi yang bisa itu ada dua, tepat di depan saya. Kan saya ngikutin mereka mas, ngikutin mereka sampai mau ke menara itu, belum sampai ke menara itu mereka sudah ada yang bisa bergerak-gerak. Nah jalan terhambat mas, yang tadinya di depan ikut nimbrung ke bawah. Ada pemandu, biasa itu ada seorang pemandu mas, kenapa itu kasih perlu sampai itu, nih namanya kram, ada tadi. Dan itu yang itu kesurupan, karena sudah seperti ini ya, pikirannya harus fokus, tempat seperti ini harus fokus, karena ada hal seperti ini, hal goib lah mas. Oh iya, saya cuma dengar mereka ngomong mas, kan saya ingin bro, mereka ngomong seperti ini. Oh Naya ternyata mendaki ini seperti ini. Oh berarti lebih memahami mas, karena waktu itu saya masih baru sekali itu mas naik, saya nekat naik, pengen iseng naik, sampai sebelum sampai di menara itu sudah selesai kejadian itu naik. Nah ini turunnya ini mas, saya masih kurang berani mas, karena masih lama kejadian itu mas. Walaupun siang naik gunung itu baru hati-hati, masih banyak mistisnya mas, ceritanya seperti itu yang saya dengar dari pengunjung lainnya. Di sini tidak ada siang, tidak ada malam, harus kan terfokus, masih banyak yang sarkan. Saya masih ingat mas yang bilang seperti itu. Ini saya bertiga ngomong, teman saya itu bilang, kita turun jangan dulu, kita istirahat dulu, kita di puncak ini yang kita tarik istirahat, jangan sampai kita namanya takut kram perut atau itu. Oh ya udah, nunggu tuh mas, banyak di situ mas, itu lebarnya berapa, yang 20 meter, banyak pengunjung, ada yang pakai selfie food, apa menanamkan apa namanya, tombak, tanda tangan di batu, pakai itu nulis, pakai cat, banyak. Sampai di atas itu pengunjung lalu lalang itu mas, naik turun, udah naik turun lagi, naik turun. Saya masih di situ mas, saya berpikir di situ, masih penasaran, capek tuh mas, saya senengnya naik puncak, baru kali ini naik puncak.
Di puncak berapa lama untuk katakanlah menikmati pemandangan? Itu sampai matahari kelihatan mas, Kelihatan. sampai Oh ya. ya itu sampai jam 5 lebih mas. Kan Tujuannya kan melihat matahari terbit. itu ramainya Iya. situ mas, banyak pengunjung ramainya situ. Wah pada liatin gini senang. Waktu itu nggak ada HP sekarang kayak HP Android mas, belum ada HP malah, Iya. belum ada HP, Kamera pun belum masih ada. mahal waktu itu. Kamera Tertentu itu mas yang bawa, tertentu. tertentu itu kalau nggak punya anak-anak saya belum punya itu, belum ada HP canggih Yang itu. maksud pemirsa ini kamera yang pakai seluloid, Pakai apa, Kodak, Kodak. Fuji film itu. Nah Ya itu itu. saya ngasih ingat Ya, mas, kadang-kadang kalau udah dicetak banyak langsung gagalnya. gagal, bakar mas. Kebakar. Itu. Ya, itu nggak seperti sekarang mudah. Ya, sampai udah selesai mas, sampai jam setengah 6, sampai setengah 6 itu mas pagi udah terang. Nah jam 6 kita turun sampai jam 4 turun. Turunnya itu masih masih capek mas, ngantuk jelas mas. Kalau saya belum tidur mas, masih ngantuk, terus saya dengar orang teriak-teriak mas, cari nggak ada. Itu gembar tuh mas. Teriak-teriak, kenapa? Itu hilang, ini hilang, saya hilang. Ujung lainnya mas, jam segini masih ada kejadian aneh. Saya mikir, ini hilang, mana hilang? Cariin, ada yang pakai bacaan Quran atau surat apalah, pakai pakai model kentongan, ada masih pakai kentongan, itu hilang mas, itu mungkin bisa cari mas. Itu korbannya dari Ada mana? rombongan lain mas, Rombongan lain yang baru naik. dan itu malah mau turun, Oh, mau turun. mau turun. Oh. Kok hilang? Teman-teman padahal di sini cepat kok hilang, bisa hilang nggak? Saya dengar mereka bisa seperti itu mas. Karena saya ikutin depannya, terus kan kita berjalan itu berderet gini mas. Jalurnya kan untuk lewat dua orang kan sempit mas. Nah, kita nimbrung orang berjalan itu seperti ini mas. Orang hilang. Mana ayat nimang gitu mas. Dan itu lama itu mas. Itu kejadian sampai berjam-jam itu mas. Saya nunggu di situ, ikut penasaran mas. Sepertiga penasaran. Sampai jam 7 itu saya masih di situ mas, masih cari itu mas, 1 jam itu masih cari, ngikut itu mas, itu masih rimbun masih cari sampai cari ke bawah nggak ada. Nah ini penasaran, nah ini ada orang nih, entah itu orang yang pengalaman enggak, dia bicara kalau ini seperti ini oh ya, orang pengunjung situ aja mas, penduduk asli ini aja enggak ini. Nah, ketemu itu mas, ketemu itu bisa di atas pohon mas. Di atas pohon. Perempuan itu. Itu perempuan dan aneh itu mas, nggak masuk akal. Lagi apa? Pingsan atau? Enggak, takutan gini. Oh, ketakutan. Sadar berarti. Sadar. Nah, baru sadar sampai itu nangis mas. Tapi tinggi banget naik pakai apa itu, nggak masuk akal mas. Hutan segitu naik nggak mungkin ya cewek. Padahal tuh masih terang loh itu mas. Jam tengah 7-an kok mas. Pagi loh mas. Ya. Masih ada kejadian seperti itu. Ditanya nggak apa sebabnya? Nggak apa. Itu tahunya itu kita itu di alam lain ramai kayak pasar gitu, kayak pasar itu padahal pagi mas, kayak pasar seperti pasar tradisional itu. Nyata itu atau pasar gaib? Pasar gaib. Itu yang ditanya masih itu kepada Mbak Korban itu. Waktu itu apa sebab dia bisa mengalami itu? Apakah karena biasanya itu seperti jadi itu karena dia kecapean, dan pikirannya melamun, katanya masnya yang orang seperti situasi. Atau ditanya sedang datang bulan nggak gitu? Nah kalau yang itu saya nggak dengar seperti itu, Oh, tapi iya. cuma kondisinya sakit kecapean. Capean. Itu dari mana kota? Itu mah dari luar kota mas, itu dari tempatnya itu dari Jakarta ini. Oh, Jakarta. Iya. Itu kan banyak kunjung itu banyak dari luar kota. Karena untuk merbabu itu untuk pemula itu enak mas. Jalurnya nggak seperti Merapi, nggak seperti Gunung Sumbing, Gunung Slamet Dan Sindoro. Karena dari naiknya itu kan seperti ini, kalau itu kan merbabu naik seperti ini, naik lagi terus naik dulu. Jadi untuk tahap pemula kan enak. Kalau Gunung Merapi kan seperti ini naiknya, kita muter dan naik terus, nggak ada tempat untuk istirahatnya.
Nah itu kejadian di Merbabu seperti itu Mas. Dan bisa turun kembali ke bawah, artinya taruhlah ke base camp itu sampai bawah itu saya lebih jam 10 siang. Iya. dari siang. Jadi semalam saja sampai Iya. di Muncak itu paginya langsung turun. Karena untuk bermalam lagi tidak berani Mas. Iya. Masih pemula kan. Tapi itu kita ke pos 2 bener-benerin tenda, ringkasin, masukin barang, kita langsung turun. Jadi waktu itu tujuannya iseng-iseng. Ya penasaran. Karena banyak anak-anak cerita soal daki Merbabu itu asik, keren lah. Apalagi ada fotonya. Itu kita pakai kodak itu, entah kodaknya itu bener apa enggak. Iya betul. Nah, ternyata waktu dicetak itu ya cuma gambarnya ya biasa kalau dari foto dulu itu. Betul. Kayak sekarang. Ya terus kalau misalnya untuk selanjutnya itu mungkin jerak atau bisa masih lagi Mas. Masih lagi, ya seneng. Untuk kejadian yang keduanya itu nggak ada kejadian apa-apa itu. Oke. Kita bertiga itu lebih istilahnya dengan keyakinan dan pengalaman nggak terjadi lagi. Caranya naik, cara kita bawa barangnya, cara kita waktunya gitu kita udah paham. Jadi untuk waktu turun itu nggak ketemu nenek-nenek lagi, perempuan merah nggak. Itu karena selain migrasi yang kondisi kita sudah lebih fresh. Oke, ya. Karena nggak kecapean. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya ulik dari Pak Udin. Ya kurang lebihnya ya demikian pemirsa. Banyak pengalaman Pak Udin, cuman untuk kali ini 3 hal kejadian yang bisa diceritakan karena mungkin durasi nanti terlalu panjang, bisa 2 hari 2 malam. Dan terima kasih Pak Udin atas kesediaannya berbagi dan mudah-mudahan bisa dipetik hikmatnya. Buat edukasi dan kurang lebihnya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dan mungkin kurang lengkap untuk hal yang mungkin ekspektasi dari pemirsa ingin ditanyakan. Tapi itulah apa adanya yang pernah dialami oleh Pak Udin. Terima kasih. Itu buat mempertebal kita iman. Selama iman kita kuat, hal seperti itu tidak akan pengaruh buat kita Mas. Ya, terima kasih. Itu kata penutup dari Pak Udin. Kembali pada episode berikutnya. Terima kasih.